Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani. Ya, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber lagi nih ya kan. Kalau udah berdua gini ya pasti kita mau bercerita tentang kejadian-kejadian yang seputar di mistis atau horor ya kan. Nah, buat kalian teman-teman nih ya kan yang mau berbagi cerita, boleh ntar dikabarin aja. Kita pokoknya terbuka di sini, Mang. Welcome kita ya kan. Nah, di samping kita ini udah kedatangan narasumber. Boleh, Mang, diperkenalin namanya, Mang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Boy Ariesta, biasa dipanggil Boy. Kehidupan saya dalam artian merantau lah ke Tangerang, cuma memang dari kecil. Jadi alhamdulillah kenal dengan para sesepuh di Kampung Priang. Ya bergaul pun ya alhamdulillah, mau ke yang tua atau sampai ke anak-anak pun insya Allah kita kebersamaan lah. Mantap. Berarti kita manggilnya Mang Boy aja ya berarti, Mang ya? Boleh, Mang Boy ya. Oke nih, Mang Boy nih ya kan. Dengar-dengar nih yang Tio dengar-dengar ya kan dari teman ya kan, dari orang-orang. Itu sedikit banyak Tio ngedengar katanya Mang Boy ini bisa bantu-bantu orang yang sedang mengalami sakit, tapi sakitnya itu maksudnya sakit bukan non medis gitu, nggak wajar itu. Nah, itu ceritanya awalnya gimana, Mang Boy? Apa emang belajar dari kecil? Apa emang udah ada dari titipan dari orang tua dulu? Itu gimana itu, Bang, ceritanya, Bang? Kalau cerita dari orang tua lah, memang masih ada garis keturunan, cuma saya sempat bilang bahwa kalau bisa putus mata rantai untuk pengobatan, karena hidup saya juga kan pengen dunia lah, dalam artian lihat orang punya ini, cuma sempat beberapa menanyakan lah ke sesepuh atau orang yang bisa, mungkin seperti kiai, bahwa tidak bisa untuk diputuskan. Makanya seiring waktu ya nggak tahu, karena memang tidak berguru, berjalan waktu itu ya pengobatan, setiap lihat orang yang sakit nggak tega, ya Gitu. coba kita pegang. Ya alhamdulillah selama ini beberapa orang sudah sehat, terus masih berhubungan kayak saudara, jadi masih tetap berhubungan. Cuma waktu 2000-an lah, tahun 2000, kalau dianggap orang gila, mungkin orang gila karena pernah katanya sih ketemu sama salah satu sunan. Cuma kan ini jadi bahan takutnya, wah lu gila lah misalkan. Ngada-ngada lah gitu, halusinasi gitu. Tapi kenyataannya itu ketemu di daerah Margajaya waktu mengerjakan salah satu yang namanya sholat hajat. Di jam 1 malam dia hadir, mengucapkan unjuk salam. Dia mengatakan bahwa saya Sunan Kalijaga, kalau kamu masih ada keturunan dari Tanah Panjolo terakhir, masih ada hubungan dengan mungkin yang Prabu Siliwangi, tolong amalkan ini. Ya, yang diamalkan juga ya nggak macem-macem, kayak surat Al-Fatihah, Bismillahnya, ilmu Assalamualaikum, sama salah satu ilmu Kanjeng Nabi Muhammad yang jadi pro kontra, yaitu Nurbuat. Nurbuat itu namanya. Nurbuat itu katanya kan sebelum umur 40 tidak boleh, karena akan memakan kediri. Nah, itu tahun 2000
Mang Boy usia berapa itu berarti? Berarti masih kepala duaan. Oh, masih 20-an, masih tapi kerasanya udah mulai itu karena tahun 80-an itu sempet kayak ada yang manggil suruh ke Keramat Taju. Oh, Sempet. yang di Serpong situ. Bahwa suruh masuk ke makom yang ada di Taju. Cuma dilalahnya nggak ditemenin, suruh masuk sendiri. Kenapa pas lagi tawasulan ngasih hadiah itu juga atau mimpi atau sugesti ada yang duduk di nisan itu pakai sorban. Oh, di apa? Keramat Tajuk itu. Duduk Di salah satu makam Keramat Tajuk itu di nisannya ada yang duduk tuh, Bang. tuh, Yang Mang Boy lihat. apa, masih di pagar bambu zaman dulu tuh, masih pagar bambu tuh. Terus dia bilang kalau emang kamu mau ke Cirebon atau ke Mekah suruh masuk lewat makam itu. Maksudnya gimana itu? Masuknya gimana itu, Mang? Masuk gimana itu? Dia bilang kalau mau ke Cirebon atau mau ke Mekah, bahwa di Keramat Tajuk itu ada salah satu jalan yang ini ke Cirebon, yang ini ke Mekah. Maksudnya jalur yang Di makam itu. Oh, di makam itu ada keturunan yang ke Cirebon, ada yang ke Mekah gitu kali. Ada terowongan. Dia bilang ada Oh, terowongan, saya suruh ikut. Ya, saya kan ketakutan. jadi misalnya kayak jalur gaib gitu lah ya. Ngomongnya gitu. Nggak taunya pulang dari Keramat Tajuk malamnya itu kayak dihadirin. Apa tuh dihadirin apa, Bang? Dia ngomongnya, saya kakek kamu. Nama saya Raden Kanta. Kamu keturunan terakhir ke-14 dari Panjalu. Itu dari tahun 80-an bisa injek tanah Cirebon, maksudnya ziarah ke Cirebon itu kemarin 2018 pas lagi hancur-hancurnya saya. Oh, berarti malah 8 tahun sesudah dari makam itu baru bisa ke Nah, dari situ tuh mulai dibuka. Ke Cirebon itu. Terus ngapain tuh, Bang tuh? Keliling ke Kanomanan, ke Kasepuhan, sampai ke Sarip Hidayatullah. Oh, Keliling-keliling, ketemu sama salah satu rambutnya gimbal. Kalau emang kamu keturunan dari Siliwangi, tolong salaman sama saya. Ya, salaman kan? Ya bener, kamu masih keturunan, cuma kamu udah berkarat. oh, jadi dia cuma salaman doang udah bisa ngerasain. Dari aura kali apa dari gimana itu, Bang? Katanya sih ada sirnya yang akan menunjukkan bahwa ini salah satu keturunan. Oh, ada tanda-tandanya gitu. Itu dialah yang tahu kali gitu ya. Katanya si kuku. Kuku saya pada gitu. Oh. Pada apa? Ceper semua, sama ada garis ini. Garis ke atas gitu. Hitam. Oh. Itu katanya. Nah, mulai dari situ kan. Nah, ngamalin, pegang orang. Cuma karena memang saya kan nggak fokusnya saya masih pengen kejar dunia lah. Pengen kerja kayak orang-orang. Kayak biasa lah gitu, kayak orang-orang biasa gitu. Nah, semakin kesini kan semakin terus. Dari manapun bilang kalau kita ngobrol udah jalani aja pengobatan, tolongin orang aja nanti rezeki jalan. Cuma kan rezeki kita kan pengennya kalau bisa mah lebih. Karena pengen kayak dulu. Cuma memang ya sudah, kalau memang ini harus dijalankan ya jalankan. Karena setiap ditanya pun gurunya siapa ya bingung jawabnya. Jadi Mang Boy ini mah ibaratnya dari keturunan ya, bukan maksudnya bukan dari belajar atau gimana gitu kan, emang udah ada istilahnya titisan emang ya, apa istilahnya mudah-mudahan keturunan gitu ya kan. Kalau kita bilang wah saya masih keturunan si A, nanti malah anggapannya kan sombong amat. Atau kok segitunya. Tapi ya sekarang kita jalanin aja. Kalaupun memang yang kita bisa buat orang bisa sehat,
ya sudah jalanin. Betul. Yang penting kita nggak menyimpang lah, nggak menyimpang di agama kita gitu kan. Kita berdoa ya sama ke Tuhan, ataupun hakikatnya ke Allah, ya syariatnya maaf apapun yang menjadi syariat tetap Allah yang kasih gitu kan. Karena selama ini ya mungkin dengan disebutnya ilmu laduni, sesuatu ilmu yang tidak bisa diatraksikan, tapi sewaktu kita butuh untuk menolong sesama manusia, itu mungkin keluar. Jadi pengertian laduni itu sebenarnya apa sih, Mang? Kan Tio belum tahu nih, belum paham ya. Laduni itu pengertiannya apa sih? Garis besarnya sesuatu ilmu yang memang diberikan Allah, berguna waktu kita membutuhkan. Misalkan kan ada yang mungkin kayak ilmu tekbal atau kebal, atraksi. Iya. Tapi kalau ilmu laduni itu sewaktu kita kepepet, sewaktu kita membutuhkan, dengan hanya melafalkan asma Allah biasanya keluar. Mungkin dari kekuatan tenaga, mungkin kekuatan untuk pengobatan, biasanya dia akan keluar. Oh, spontan gitu, spontanitas dengan kita mengucapkan. Kita bingung, kita dibacok aja masih berdarah gitu. Tapi kalau untuk pengobatan, insya Allah akan ada reaksi, kemungkinan besar. Mungkin orang yang tadinya sakit medis karena pengaruh dari non medis, insya Allah akan hilang. Cuma kan sebisa mungkin syariat yang kita berikan, patokannya jangan sampai menyimpang. Iya. Misalkan ada kan, oh ini syaratnya harus ini. Kalau memang dengan kekuatan air sumur akan menjadi obat, kenapa tidak? Kan seperti itu. Kenapa harus yang aneh-aneh gitu? Kalau bahasa manusianya mah, masa sih kita nggak bisa bernegosiasi dengan makhluk, mungkin korinnya atau apapun yang memang menempatkan di diri seseorang, ya kita bernegosiasi aja. Selama ini sih ya alhamdulillah, si ini minta syaratnya ini tapi saya nego. Kalau dengan ini kenapa enggak? Kalau emang lu nggak mau, ya berarti urusannya gua yang kalah atau lu yang hancur, kan kayak gitu nanti ketemunya. Oke, berarti udah dari situ 2018 tuh Mang ya, 2018 Mang Boy ininya apa sih, bener-bener mantepin ke Cirebon itu ya. Mulai lagi, karena sempet saya anggap pernah mengucap bahwa saya tidak punya Tuhan. Karena saya sakit hati, pernah ngobatin orangnya sembuh, tapi dia bilang ke orang-orang bahwa saya murtad. Akhirnya tuh di situ saya, berarti gue emang nggak perlu punya Tuhan, ya Allah. Ya udah, gue nggak mau punya Tuhan deh kalau kayak gini caranya. Itu asal mulanya gimana Mang, pertamanya mungkin tahun berapa itu Mang? 2001. Oh, berarti belum ke Cirebon itu mah? Belum, ngobatin ceritanya. Baru ke Keramat tuh ya, Keramat Tajuk itu ya? Ngobatin, orangnya sembuh, tapi si orang tuanya ini bilang bahwa, oh jangan sama dia murtad. Di situ saya langsung nangis. Si orang yang diobatinya ini? Bapaknya yang ngomong. Oh, bapaknya yang ngomong. Anaknya mah sembuh. Terus dia gitu, udah, saya sempat bilang, ya udah saya nggak punya Tuhan lah kalau caranya gini. Saya berhenti gitu. Itu dia sakit apa itu Bang? Kalau yang waktu itu kan sempet nggak bisa ngomong. Oh, gagu gitu dia, sempet gagu gitu. Cuma memang pengaruh mungkin ya, pengaruh dari orang tua. Orang tuanya kan agak begitulah. Terus dimintalah syarat waktu itu. Ya udah, belikan kambing, tapi kambingnya ini dipotong suruh dibagi-bagi. Oh, sama Mang Boy, sama Boy diserahin gitu. Ke anak yatim. Iya. Nggak taunya dia potong malah buat keluarga dia. Saya kan nanya, kenapa nggak dibagi-bagi kan? Yang harus merasakan yang memang kayak fakir miskin, kayak itu.
Jawaban dia, ya sudah, orang udah di ini, ya sudah, saya bilang. Yang penting ya saya mah sudah baik, anak sudah sehat, ya sudah, saya nggak ada pernah mau macam-macam lah. Lama-lama dia gitu ngomong, murtad lah apa itu. Saya di situ berhenti sampai ketemulah orang daerah Cimanggis, Bintaro. Sakit itu. Oh, sakit lagi, ngobatin lagi nih ceritanya nih. Bapaknya yang diincar, anaknya umur sebesar itu, sampai kayak tengkorak. Berarti masih 4 tahunan ya? Nah, itu saya ngobatin itu sampai badan tulang saya kayak dipatah-patahin. Karena saya pernah mengucap bahwa saya tidak punya Tuhan. Saya suruh tobat nasuha dulu. Tapi saya keburu ngobatin. Itu tulang saya kayak dipatah-patahin. Setiap baca tuh. Tapi alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang nih, cewek sih. Waktu saya obatin itu sebesar Queen. Itu sakitnya apa itu dia, Mang? Kalau yang di itu. Jadi harusnya bapaknya yang dikirim, karena anaknya apesnya. Berarti tadinya niatnya mau ngejahitin orang tuanya, malah kena anaknya. Dan masih hidup orangnya sampai sekarang. Rumahnya Cimanggis, daerah Cimanggis. Asli deket apa? Kali yang suka banjir itu Maharta ya. Maharta. Ya. Nah, di situ kan ada kampung tuh Cimanggis namanya, deket rumah Dewan Arif apa siapa gitu. Di situ tuh saya tobat nasuha. Alhamdulillah tuh mulai nggak bunyi sholat juga. Kalau tadinya kan baru Allahu Akbar, ini saya kayak dipatahin kok. Kok gitu. Orang yang samping saya aja dengar ini. Oh, kayak pegel-pegel tok gitu. Kayak patah. Sakit banget. Itu tahun berapa itu, Mang, tuh pas ngobatin yang di Cimanggis tuh? Di Cimanggis berarti 2004. 2004 obatin. Nah, di situ tuh mulai giat lagi, banyak yang minta tolong. Padahal saya bilang saya kan nggak tahu. Saya tanya dari siapa? Enggak, pokoknya saya minta tolong diobatin. Mulai 2004, 2005 saya kena. Ini saya kembung. Oh, itu kenapa itu, Mang? 2005 itu kejadiannya. Itu kenapa itu gara-garanya itu, Mang? Nah, dari situ saya ngomong, udahlah cukup, saya udah nggak mau ngobatin, saya pengen cari uang aja. Terus ada salah satu hodang yang dari Gunung Gede tuh, Singa Lodra, yang kukunya segini, saya dibusukin, masih ada bekasnya, berapa belas tahun ya, saya dibusukin di sini, tancap pakai kuku dia. Saya bilang bodo amat lah, mati aja, nggak apa-apa. Dia pokoknya perut busuk kalau matahari udah keluar katanya. Bener. Singa Lodra keluar tuh asap. Dia busuk di sini. Saya biarin aja. Itu bentuknya kayak gimana dia, Mang? Binatang apa orang? Kalau bentuknya dia macan, tapi macannya macan putih, kukunya segini, dari perak. Tapi ngerangkak binatang kayak macan biasa. Enggak, kalau pas lagi ngobrol kayak orang kayak kita duduk ganteng, orangnya gua rambutnya segini ganteng, tapi kalau pas lagi sifat hewaninya keluar, ya dia berubah. Oh, jadi dia bisa berubah gitu. Busuk seminggu tuh saya panas dingin. Gak taunya malam-malam kan dulu mah saya nggak bisa tidur yo. Jadi kalau tidur itu saya duduk nih. Jadi ini pintu, ya gini tidur saya tuh. Nggak bisa terlentang gitu. Sampai sekarang. Dulu mah kalau tidur kan harus, kalau mau terlentang pakai itu, handuk direndam pakai air es, digelap baru saya tidur. Oh, sampai sekarang nggak bisa gitu, Mang? Susah tidurnya sampai sekarang. Kelayang kok ya. Kadang-kadang sendiri. Dari sini ada di Legok, saya mah. Ntar pulang jam 3, jam 4 baru pulang. Udah dingin tuh enak. Ini saya disembuhinnya sama namanya salah satu pengawalnya Siliwangi, itu namanya Ki Bagusadewo. Dia salah satu panglima perang Padang yang terkenal. Itu saya diobatinnya, saya duduk begini kayak ada kabel sebesar ini nih,
kelihatan itu masuk ke perut saya digodek-godek gitu tuh. Itu manusia mah yang ngobatinya. Bukan. Oh goib yang ngobatin, Iya, goib saya juga. duduk gini kan, saya kan bilang ya udah kalau mau kalau saya mati matiin aja, orang hidup juga saya mah nggak nyusahin ini gitu kan, nggak mungkin saya kalau mati nggak dikubur, saya bilang. Itu malam sebesar ini kayak kabel tapi masuk ke perut, saya digini-gini. Iya Bang Boy, kondisinya maksudnya lagi tidur apa benar-benar sadar kayak gini gitu? Ya kita dianggap sadar setengah sadar, karena kalau yang kayak gitu kita nggak bisa plek sadar gini karena dia datang. Jadi gini masuk sembuh, saya suruh ke kamar mandi sama dia. Kalau bahasa Indonesia, lu cucu gua, lu cucu yang gua sayang, udah lu ke kamar mandi. Bener, saya kencing itu keluar darah. Darah semua tuh, saya juga udah deg-degan. Astaga. Mati saya ini. Lama-lama jadi bening. Udah, katanya udah sehat. Udah, sekarang kalau memang mau fokus ngobatin. Udah, jangan dengerin orang. Maksudnya dia mau ngomong kamu murtad, kayak kamu sirik, kayak kamu apa, jangan dengerin. Karena ini ujiannya kayak gini. Cobaannya ya. Ngobatin ini kayak gini ujian. Oh ya udah, alhamdulillah. 2005 itu saya bersihin Giant. Itu saya divideoin. Kalau videonya belum hilang masih ada. Itu saya ngebersihin Giant karena dulu kan waktu Giant buka itu setiap hari paling sedikit 10 orang kesurupan. Sampai manggil hari 5 pemburu hantu di Giant Bintaro. Insya Allah kalau ya kan udah tutup sekarang. Kalau waktu saya masih aktif kan, sampai saya kan diangkat jadi leader di situ, diangkat jadi leader untuk pelatihan security plus. Nah, di situ tuh akhirnya saya pro dan kontra sampai saya disidang sama paranormal. Saya ditanya, kamu punya amalan apa kok bisa bersihin Giant? Ya kan saya bilang, saya kalau ngebuka kan saya takut salah, saya bilang. Cuma saya diberikan amalan ini. Oh ini nggak boleh, dibilang kata paranormal itu. Ini nggak boleh karena umur kamu belum cukup. Saya aja belum bisa ngamalin. Ya tapi kenyataannya saya buktinya iya. Memang benar. Dulu ini setelah kan nubuat itu kan dipuasakan setiap ayat. Ini segini sampai sini ini kayak ada kompor di dalam. Maksudnya kompor gimana itu? Kompor nyala. Jadi kalau saya dipegang nih sama Tio gini, panas, ini saya panas semua. Efeknya itu. Cuma kalau yang jadi misalkan Tio yang megang Bang Boy, dia nya ngerasa panas gitu. Panas banget. Cuma kalau yang nggak kuat kan, kalau nggak gila mati. Cuma kalau saya itu panas. Boy dari sini sampai sini. Setiap orang yang megang Bang Boy panas itu. Dari situ mulai yang tadinya ya amit-amit lah jangan sampai keulang lagi. Cuman ya dulu kalau ngeliat daging mentah saya bunyi gimana? Gigi saya. Jadi kalau ngeliat daging mentah tuh saya harus makan. Tapi semenjak itu gara-gara ngapain itu ngeliat daging mentah pengen makan itu? Menurut salah satu spiritual kiai lah, bahwa badan saya itu nggak ada pintunya. Jadi sanubari saya itu nggak ada pintu. Jadi setiap saya baru begini, apapun masuk. Jadi yang mau korinnya kayak mau ini masuk. Jadi doanya itu ke daging mentah itu. Akhirnya ketemulah sama salah satu orang tua angkat saya yang ditutup. Jadi saya suruh dulu kan kalau ngamalin begini aja, saya bisa buka grup ya. Bukannya anggaplah bukannya sombong. Kalau saya udah ngelirik di Gunung Gede itu, gerbang pesantren gue terbuka buat saya. Di Gunung Gede ada itu ya? Itu yang di 41 susunannya saya bisa buka tadi. Karena kan di situ dari yang berebus ini sampai 9 wali, sampai yang namanya Genderuwo, ya Singarod, mau ngelodai ya
semua kumpul sampai Hmm. Dan Saputra, sampai Ki Teluk Naga. Yang megang Teluk Naga itu di sana, orangnya masih gini lah, masih kayak anak-anak cuma udah tua. Terus sampai ke gerbang yang kalau hitungannya pertama kali ya, pos pertama itu salah satunya yang megang genderuwo. Cuma genderuwo yang sudah ikut ngaji katanya mah. Tapi kalau lodaya itu pernah dengar kayak juga itu dia sejenis singa kan Iya. kalau dia kan. Jadi ada singa lodra, ada maung lodaya. Lodaya. Maung lodaya itu salah satu yang pegang Gunung Galunggung Oh, dia ada deket Garut sono Mang ya. Ya benar di berarti. pesantren Gombat. Itu Yang dulu Audin dia sempat pernah cerita, sempat pernah Tio rekam, tapi videonya kehapus dia. Saya sebesar ini. Doyanya daging mentah kan ke dia itu kan. Benar berarti ceritanya Audin itu. Nah itu yang pegang dulu salah satunya orang Lengkong apa sih? Lengkong Kiai. yang di belakang pom bensin Lengkong apa? Seberangnya yang sekarang di banyak yang digusur, Lengkong Kiai bukan? Iya, Lengkong Kiai itu. Aztek kan seberangnya. Nah ini mah yang di belakang itu. Nah itu salah satu yang pegang di situ. Ketemulah sama saya suruh nganterin ke Gunung Gombak. Saya kan nggak tahu dan mobil jalan sendiri, mobil jadi supirnya juga bingung kemana, tapi jalan, tapi nggak cuma kuat 60, nggak bisa 80, nggak bisa 100. Kalau dinaikin ke 80 langsung waduh. Oh berarti dibelokin sama supir juga nggak mau tuh. nggak mau, jadi supir mah cuma duduk ini aja. Pas orang sampai ke pesantren Gombak aja, Kiai udah nunggu. Kan saya bingung, saya kenal juga enggak gitu kan. Ya, ketemu karena saya bawa yang sakit kan gitu kan. Yang saya herannya itu berarti saya 2-3 kali ketemu Nyi Bloro. Di pesantren Gombak, di rumahnya almarhum Ko Ceceng, sama di namanya apa ya, desa apa tuh yang Banten, saya ketemunya ngapain itu Bang? Kalau yang di pesantren Gombak kan saya ngobatin orang Lengkong Kiai itu. Alhamdulillah sampai sekarang sehat, ibu-ibu. Kalau ketemu juga udah kayak saudara, ada dia udah belasan tahun juga masih kenal. Alhamdulillah sehat. Itu dia di suaminya yang memaharkan mas kawin dia ke Nyi Bloro. Saya kejar sampai ke sana. Mas kawinnya itu dimaharin itu. Ke Nyi Blorong itu bahwa ini harus mati. Oh jadi pesugihan dia itu suaminya? Bukan pesugihan, jadi dia pengen punya istri muda. Padahal dia itu jebolan pesantren. Sampai saya omelin suaminya. Orang kita kuningnya jago. Adik iparnya juga pasti kenal dia. Si Hendrik. Makanya Hendrik kalau mau saya mau ketemu. Alhamdulillah kalau Coach Ceceng. Hendrik yang dulu tinggal di sini. Yang main bola tuh. Yang anak Lengkong Kiai. Kalau yang di sini ya Coach Ceceng. Cuma masih. Kalau dia ngapain itu dia? Ya dikirimin orang juga. Oh kiriman orang kalau dia malah. Nah pas ketemu beliau itu Nyi Blorong itu ngapain itu Bang? Ya ngadu argumen. Kita berantem ngadu argumen. Oh benar-benar maksudnya benar-benar hadap-hadapan gitu. Orang-orang juga pada ngeliat orang berbentuk ular itu besar. Cuma kecil lah. Lebih besar dari ini. Tapi palanya ada mahkota. Begitu. Oh bentuknya ular dia. Cuma di sini ada mahkota. Ketiga-tiganya tuh yang di Mamang temuin tuh ular semua, yang di sono, yang di sini ular semua itu. Ular semua. Kalau di sini mah pasti kalau kita ngomong anaknya kan masih hidup, Coach Cecengnya sih udah enggak. Anaknya mah kalau ketemu sama saya ya udah tahu gitu. Orang tidur di tempat tidur, ngomong ngelingker ularnya. 2 kali inilah. Tapi kagak galak gitu dia, Bang. Iya. Kalau itu kan dia mah penggoda. Ngomongnya gimana itu dia maksudnya itu sedikit aja itu. Pakai bahasa Sunda.
Oh dia Sunda ngomongnya. Sunda wiwitan. Kalau bahasa kitanya mah, ngapain lu masih muda nolongin orang, punya kemampuan apa lu? Oh begitu. Ya saya Ngomong-ngomong rapi kan. Saya bilang, ngeri juga ya kita dia main gitu ya. saya abluminana saya harus terapkan, saya bilang. Kalaupun memang nyawa saya harus hilang di sini pun saya ikhlas, saya gituin lah waktu itu. Alhamdulillah. Nah terus sudah kan dari situ tuh. Nah yang pas lanjut yang tadi tuh Bang tuh kan memang ke Cirebon ya, ketemu sama Kuncen apa tuh yang rambutnya gimbal itu tuh. Itu gimana itu ceritanya tuh Bang tuh? Lanjutin tuh. Jadi kan di Cirebon itu ada apa disebutnya? Digambarkan lah bahwa dunia ini bermacam-macam. Jadi maaf ya, bukannya kita ngerendahin. Di Cirebon pun yang pas mau ke tempat petilasannya, tempat kita mau ziarah pun ada PSK-nya lah, ada apanya sama. Oh jalan menuju ke petilasan itunya banyak. PSK apa? Nah, kehidupan yang dianggap dia sedang titirah lah ya. Titirah apa tuh Bang tuh? Titirah itu hidup dia mau lebih baik lah ya. Mungkin dari Wetan, misalnya dari Kulon ke Wetan. Saya harus titirah nih ke Wetan misalkan. Dia titirah. Oh hijrah gitu. Ketemulah sama orang gimbal ini, cuma orang gimbal ini memang anggap di Indonesia ini kisaran Pulau Jawa lah ya. Ada yang namanya hidup mereka mau mengikuti sejarahnya para wali, bahwa hidup dia kasarnya jadi gembel lah. Tapi dia sedang menerapkan ilmu lah. Nah saya ketemulah dengan yang rambut gimbal itu. Mungkin karena dia masih keturunan, bilang ya benar masih keturunan, cuma kamu sudah berkarat. Karena berkaratnya dari tahun 80-an saya harusnya nginjek tanah Cirebon, 2018 saya baru bisa nginjek di situ. Terus gimana itu Bang? Nah awalnya saya ke Kanomanan dulu, karena Kanomanan kan titik cikal bakal keturunan saya. Jadi saya sowan dulu, sowan yang harus ngebuang sial kita kan ke Sumur 7 disebutnya ada. Oh di Kanomanan itu. Kanoman tuh kita mandi, kalau memang kita masih keturunan dipermudah lah, itu nggak sulit. Kita mandi sampai yang ke dalam yang buat ngebuang ilmu-ilmu kejawaraan, baru kita sholat ke masjid yang dibangun sama Sunan Kalijaga itu kan. Oh jadi sumurnya itu jaraknya jauh-jauh gitu Bang? Kalau yang mandinya gimana itu? Orang mungkin biasa ya, dia harus keliling tuh. Keliling. Kalau Mamang gimana itu? Cuma satu. Oh. Jadi dikasih tahu bahwa nggak perlu kayak orang-orang keliling gitu. Cukup yang sumur ini aja, kamu akan merasakan seperti apa. Cuma saya digambarkan sumur itu kotor banget, kotor sekotor-kotor. Itu yang ngasih tahunya siapa itu Bang? Yang gimbal itu? Bukan apa? Ada lagi. Jadi di situ ada yang namanya elang, tapi elangnya ini elang udah sepuh lah. Jadi elang itu kakek kayak pemandu. Gitu. Oh. Jadi masih keturunan dari kerajaan lah ya. Cuma kuncen lah ya kalau gitu ya. Tapi kuncennya kuncen sepuh. Akhirnya udah mandi itu. Mandi sampai ke pusar bumi. Pusar bumi sampai ya alhamdulillah mau pulang pun dipermudah. Orang-orang di sana makan bayar, tidur bayar, saya nggak tahu, ada aja yang ngasih gitu maksudnya. Mau buka puasa misalkan mau maghrib, Kang, Akang suruh makan di warung itu. Saya kan bingung, saya nggak pegang uang. Siapa yang nyuruh nih ya kan? Maksudnya saya mau puasa tetap puasa, paling minum aja kan, karena minum air sumur susu kan kenyang. Cuma disuruh, enggak, Akang udah disiapin nih makannya, kopinya, rokoknya. Saya juga nggak tahu, saya juga takut. Maksudnya takutnya gini, pas habis makan suruh bayar, tapi emang nggak pernah bayar saya selama hampir 2 bulan. Oh di situ tuh, di Kanomanan itu? Di ininya, saya di Sari Hidayatullah-nya. Oh, terus udah jalan dari situ, ngapain lagi tuh? Pulang, saya langsung suruh pulang karena sudah selesai katanya. Balik lagi ke sini, ke Tangerang. Cuma nanti sewaktu-waktu saya suruh
kesana lagi. Pulang dari Cirebon itu kan saya udah bingung mau tinggal di mana. Akhirnya ada orang dulu pernah saya obatin satu keluarga. Jadi udah Om Boy tinggal di sini dulu sementara. Nanti Om Boy sudah dapat rezeki nggak apa-apa. Udah. Di situ tuh mulai banyak yang datang nggak tahu dari mana minta diobatin. Kebanyakan cewek-cewek malam yang minta diobatin, minta dimandiin lah supaya laris gitu. Itu bagus satu mandiin bang. Ya, tapi kan kita bingung dari situ tuh. Tapi beberapa cewek malam itu setelah dimandiin, setelah berjalan beberapa bulan, sekarang malah pakai jilbab. Malah nggak ngelanjutin pekerjaannya itu. Ada orang jaga kansa sampai sekarang ikut pengajian. Terus orang Cianjur sampai dia udah nggak mau lah, malah hijrah dia ya. Hijrah banget ya, alhamdulillah gitu kan. Maksudnya berarti ada baiknya gitu ketemu. Nah udah kan tuh dari situ kan 2018 tuh Mang ya, berarti 4 tahun yang lalu ya. Kan dari situ Mama kan misalkan bisa ngobat-ngobatin nih. Ya, mungkin udah nggak kehitung kali Mang ya yang diobatin itu ya. Udah nggak kehitung. Nah hal apa nih Mang nih yang paling serem tuh ketika ngobatin orang yang sakit nggak wajar begitu? Hal apa itu Mang tuh? Sampai keluarga saya kena. Keluarga maksudnya keluarga itu siapa itu? Anak. Lumpuh tapi lumpuh kayak stroke. Ngomong apa udah nggak bisa itu? Nggak bisa, cuma bisa nangis. Tapi sekarang saya tidur itu di dekap saya, cuma yang kelihatan cuma segini tangan aja. Astagfirullahaladzim. Saya gitu. Mukanya berubah. Ininya muka dia, yang ini muka nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Rambutnya segini. Itu bukan diobatinya berubah itu Mang tuh. Sampai ibunya pingsan. Itu pernah dapat gak itu Mang? Apa benda-bendanya, apa ininya yang itu habis ngobatin itu? Sering. Cuma kalau saya kan buat apa lagi? Nah kalau yang ini, oh itu ada di bawah tuh Mang tuh. Kalau ini memang mungkin beberapa itu di bawah tuh. Ini mah katanya sih buat kekuatan. Cuma akhirnya efek sampingnya kan ke keluarga.